ada acara coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada video dari Prof. Mahfud MD teman-teman. Beliau yang lebih paham masalah hukum. Jadi kalau saya pribadi tidak paham masalah hukum. Kita dengerin apa yang dikatakan Prof. Mahfud tentang hukum. Tentang masalah Kak Hasan sama Kak Warti. Nah kemarin ada yang komen, Mas sampe kok sok tahu tentang masalah adat Madura. Saya ketawa. Teman-teman, saya nih asli orang Madura. Tempat kelahiran saya Seloros, Birem, Tambelangan, Sampang. Jadi saya tahu banget gimana adat istiadat Madura. Mending kita lihat Prof. Mahfud MD tentang hukum membela diri dari dari perampokan atau yang lainnya. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pembunuhan tetap pembunuhan. Oh iya. Hukumnya sama, walaupun motifnya bela diri, Pak. Oh, kalau bela diri lain lagi, ada alasan pemaaf, ada alasan pembenar kalau di bela dalam diri hukum itu lain ya. lagi. Ada alasan untuk meniadakan hukuman, ada tiga. Ada terjadi sesuatu, oh iya nih terjadi tapi tidak perlu ada hukuman. Misalnya ya. Tapi ada juga terjadi sesuatu ini benar karena dia membela diri. Ya kan? Itu dalam hukum dasarnya oh ini benar terjadi tapi dia terpaksa. Ya. Nah, itu enggak dihukum. Nah, Bapak pernah baca nggak, Pak, ada orang membunuh begal gara-gara dia dibegal, tapi orang itu dipenjara. Iya. Akhirnya sekarang dilepasin ya? Oh, kalau yang dilepas itu kan saya yang ngelepas, yang di Bekasi itu kan. Iya. Nah, iya. Dia dibegal, ya, terus dibegal, terus pembegalnya dibunuh. Iya. Yang satu lari. Lalu dia sore itu juga dijadikan tersangka. Itu di Bekasi. Betul. Saya terus ketemu presiden waktu itu. Oh iya, ada kayak gitu. Kok bisa terjadi gitu? Loh Pak, ini sudah ada di media ya. Telepon Polrinya. Besoknya diumumkan, nah ini bebas, malah diberi hadiah oleh penghargaan oleh polisi karena membantu memberantas kejahatan katanya. Padahal kemarin langsung dijadikan tersangka. Kan karena ada Bapak itu yang menghubungi. Itu yang ditersangka, iya. Iya, betul. kan ada Pak Mahfud kan yang menghubungi dengan presiden juga mengiyakan. Oke. Iya. Tapi kok bisa ditangkap, Pak? Kalau tadi Bapak mengatakan hukumnya nggak seperti itu. Mana? Iya, orang itu, Pak. Loh iya, namanya polisinya kan yang ya salah penerapan hukum. Makanya dibatalkan. Nah ini dari Prof. Mahfud teman nih, dari Bang Firdaus Owiwobowo. Nah ini Bang Firdaus ini seorang pengacara. Ini dengerin lagi dari Bang Firdaus. Halo. Jadi gue jelasin sama lu orang, ya. Pada VT gue yang kedua kemarin terkait dengan gue berniat untuk membela Hasan Busri dengan adiknya sebagai lawyer. Ya. Ada aja netizen bahasa gue dipermasalahin, diperkarain. Katanya gue nggak ada ongkos lah ke Madura. Gue nggak ada inilah, gue nggak punya inilah, minta nggak punya biaya lah. Caleg guys. Gue ini caleg. Lu tahu caleg DPR RI kan? Berapa miliar nih butuhin? Caleg DPR RI. Gue udah setahun sosialisasi bolak-balik ke NTB aja nyampe. Gue ngirim mobil 6 unit aja nyampe. Tuh Pajero apa segala. Ya. Ke dapil gue. Nyampe. Masa gue ke Madura kagak nyampe? Merem aja nyampe pakai kereta Pasar Turi nyambung lagi Madura. Murah banget harganya. Biaya makan gue sama anak bini aja tiap hari 3 juta, 4 juta. 5 juta tiap hari. Masa gue ke Madura nggak nyampe? Gitu loh. Jadi bukan masalah itu, ya. Bukan masalah itu. Yang gue bilang kan, duh gimana ya ke Madura? Maksud gue tuh yang pertama, ya pertimbangan gue di sana banyak pengacara, gitu loh. Yang kedua di sana kan ada tradisi carok. Tradisi carok itu sudah walaupun tidak ada aturannya, tapi tradisinya sudah turun temurun mungkin ya. Carok itu. Gitu. Karena sudah korban nyawa. Nah, gue datang ke sana takutnya malah blunder. Itu loh. Makanya kenapa gue bilang harus ada pengacara. VT gue yang awal gue bilang kan harus ada pengacara. Makanya gue kasih masukan. Kalau memang gue diperkenalkan untuk membantu, gue bergabung dengan pengacara Madura itu. Masukkan gue dalam surat kuasa. Gitu loh. Gue tim pengacara yang di Madura itu. Pengacaranya keluarganya Hasan Busri. Gitu loh. Masukkan gue di situ karena gue niatnya memang mau menolong, bukan mau minta duit. Gimana lu Iya bang. Masa gue nyalek puluhan miliar mampu?
Ini kagak mampu ke Madura. Lucu lo ya netizen ya. Kebanyakan susah sih lo ya. Jangan kelamaan susah. Bergaul nih orang kayak gue jet set ya. Biar lo paham cara hidup enak gimana. Oke, makasih. Tapi pernyataan yang belakang ini tidak setuju teman-teman. Jangan bergaul dengan orang susah. Bang. Kita lanjutin ya teman-teman. Video selanjutnya Bang Firdaus ini. Pengacara top internasional katanya. Kenapa Kenapa Mat Hasan Busri dan adiknya ini harus dibebaskan ya? Ini dengar baik-baik nih. Pasal 49 KUHP ya ayat 2 itu sudah menjelaskan setiap orang membela dirinya secara terpaksa. Ayat 1 pun ada menjelaskan bahwa ketika diserang kehormatannya, kesusilaan dan lain-lain. 49 KUHP itu coba maknai. Ya, ini membela diri dengan terpaksa. Coba kronologisnya, Anda lihat kronologisnya. Ya, almarhum pelaku ya sudah menjadi korban saat ini. Dia menyorot dengan sengaja dan menggeber-geber motornya di depan Hasan Busri. Itu menurut kronologinya. Lalu Hasan Busri menegur, mau kemana kak? Lalu almarhum turun menampar, menyekek, lalu ngeluarin celurit. Akhirnya terjadi perdebatan, dipisahi oleh masyarakat dan Hasan Busri pulang untuk membela diri karena ditantang. Saya tidak akan kemana-mana, saya tunggu di sini. Nah setelah Hasan Busri ambil celurit, balik lagi ke tempat, ternyata benar menunggu dengan kawan-kawannya 10 orang. Lalu yang menyerang 5 orang, menyerang duluan loh mereka 5 orang. Gitu. Artinya di sini udah ada niat untuk membunuh Hasan Busri dari si korban. Dan Hasan Busri juga sudah menjadi korban karena ditampar lebih dulu oleh si korban ini yang namanya Mat Tanjar. Nah ini sudah nggak mungkin bisa dipidana Hasan Busri, nggak bisa. Apapun dalilnya tidak bisa dan harus dibebaskan karena perintah undang-undang harus dilaksanakan. Kalau mengacu pada pasal 184 KUHP ya, ayat 2 tentang keributan atau terjadinya pergulatan atau pergumulan ya, itu ancamannya hanya 1 tahun sekian kok. Nggak bisa dipidana juga, nggak bisa ditahan juga. Itu nggak bisa ditahan juga karena ancaman hukuman di bawah 5 tahun tidak boleh ditahan, dilakukan penahanan dalam proses penyelidikan. Itu kalau mengacu pada pasal 184 KUHP ayat 2 itu. Jadi caroknya betul masuk ke pasal 184, tapi mensreanya siapa yang duluan? Justru rombongan Mat Tanjar almarhum ini bisa dikategorikan pasal 170 351 penganiayaan dan pengeroyokan. Bisa kena. Nah anak yang bebas ini yang 10 orang ini yang katanya 6 orang yang bebas yang tadinya mau ngeroyok ya, tapi yang mengeroyok 1 yang selamat. Itu juga bisa kena pidana dan dia bisa ditangkap. Kalau polisi ingin menerapkan hukum ini adil seadil-adilnya, ya anak yang mengeroyok itu yang bebas itu, yang tidak meninggal, yang kabur, itu juga harus ditangkap kan dia telah berniat untuk mengeroyok Hasan Busri. Dia kena pasal 170 tuh, ancaman hukumnya di atas 5 tahun loh, harus ditangkap. Nah solusi terbaiknya ya, kalau menurut saya, ini paguyuban turun tangan di sini, keluarga besar turun tangan, mendamaikan mereka berdua, ya, karena ini kedua belah pihak yang sedang berselisih didamaikan, karena mendamaikan umat manusia yang sedang berselisih itu adalah pahala, tanpa harus melaksanakan administrasi hukum, baik pidana maupun perdata. Sebaiknya udahlah jalan musyawarah yang kita tempuh. Restoratif justice kalau kata Kapolri. Ajukan itu, kumpul bersama-sama keluarga, ya, islah, lalu minta maaf, saling menyadari. Nah ini tokoh masyarakat harus memberikan edukasi bahwa tidak baik kalau tradisi carok ini dijalankan terus karena berseberangan dengan kaidah-kaidah ajaran agama Islam. Gitu. Jadi itulah yang saya bilang tadi. Nah, ini jalan satu-satunya daripada saling penjara, saling ini ya udah saling maafkan. Ya dua-duanya berdamai dan Hasan Busri keluar dengan adiknya dari penjara, semuanya bebas. Itu baru solusi terbaik. Tapi kalau bersikeras mau memenjarakan Hasan Busri, ya kan,
lalu yang ini bebas nggak bisa. Ini akan kena pidana yang satunya, yang rombongannya Matanjar yang masih lolos ditangkap, ini kena pidana. Hasan Busi bisa membela dengan pasal 49 karena dia diserang kehormatannya. Gitu. Diserang kehormatannya, kesusilaannya, diserang nyawanya, dan dia membela diri secara terpaksa. Itu makna dari pasal 49 KUHP. Ya, itu dari saya. Terima kasih. Nah, itu dari Bang Firdaus, teman-teman. Beliau itu pengacara internasional katanya. Nah, buat teman-teman yang mengawal Kak Hasan dan Kak Mawardi yang mensupport dan mendukung, terima kasih banyak. Karena kita pengen melihat proses hukum ini seadil-adilnya. Dan terima kasih pada teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.